Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Mutazana dengan NIM 24108020 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perang salib. Langsung saja masuk ke materi. Perang salib merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah peradaban Islam dan Barat yang berlangsung dalam rentan waktu kurang lebih hampir sekitar 2 abad, sejak tahun 1096 Masehi hingga 1291 Masehi. Perang ini merupakan perang keagamaan antara umat Kristen di Eropa dan umat Islam di Timur Tengah, khususnya untuk memperebutkan Baitul Maqdis atau Yerusalem. Disebut perang salib karena ekspedisi militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol pemersatu, yaitu yang menunjukkan bahwa peperangan tersebut adalah sebagai perang suci. Secara historis, perang salib merupakan akumulasi reaksi orang-orang Kristen Eropa terhadap perkembangan dan perluasan kekuasaan Islam sejak tahun 632 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Umat Kristen menganggap umat Islam sebagai pihak penyerang dan ancaman bagi dunia Kristen. Selain itu, penguasaan Baitul Maqdis oleh umat Islam menimbulkan perasaan tidak bebas bagi umat Kristen untuk berziarah atau beribadah ke tempat suci tersebut. Penyebab terjadinya perang salib tidak hanya dilatar belakangi oleh satu faktor, melainkan oleh tiga faktor, yaitu keagamaan, faktor politik dan faktor sosial ekonomi. Dari segi faktor agama, perang salib dipicu oleh perebutan Baitul Maqdis oleh dinasti Saljuk dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Sejak saat itu, pihak Kristen merasa tidak lagi bebas menunaikan ibadah atau berziarah ke Yerusalem. Perlakuan buruk yang dialami oleh pendeta Kristen bernama Peter Amin saat berziarah kemudian dilaporkan pada Paus Urbanus II. Paus kemudian menyerukan perang suci dalam Kongres Clermont di Prancis pada tahun 1096 Masehi. Dalam seruannya, Paus menjanjikan pengampunan dosa, perlindungan harta dan keluarga, serta kematian suci bagi siapapun yang gugur dalam perang. Selain faktor agama, faktor politik juga berperan besar. Kekalahan Kekaisaran Bizantium dari dinasti Saljuk dalam perang Manzikert tahun 1071 Masehi menyebabkan jatuhnya Asia kecil ke tangan kaum muslimin. Kaisar Bizantium Alexius I Komnenos kemudian meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk merebut kembali wilayah. Paus bersedia membantu dengan harapan dapat memperluas kekuasaan serta menyatukan gereja Roma dan Yunani di bawah otoritas Paus. Pada saat yang sama, kondisi politik dunia Islam sedang mengalami kelemahan. Dinasti Saljuk terpecah, dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, dan dinasti Umayyah di Spanyol mulai goyah. Selain itu, terjadi pertentangan antara dinasti Abbasiyah di Baghdad
dinasti Umayyah di Spanyol, dan dinasti Fatimiyah di Mesir karena masing-masing mengklaim diri sebagai khalifah. Adapun faktor-faktor sosial ekonomi juga mendorong terjadi perangnya salib. Kondisi perekonomian Eropa pada abad pertengahan sedang mengalami keterpurukan, ditandai dengan krisis pangan dan kelaparan. Para pedagang besar dari kota-kota pelabuhan seperti Venesia, Genoa, dan Pisa memiliki ambisi untuk menguasai jalur perdagangan di sepanjang pantai timur dan Laut Tengah. Paus menjanjikan kesejahteraan hidup dan menghapus kewajiban pajak bagi mereka yang ikut dalam perang, sehingga seruan perang salib mendapat sambutan luas dari masyarakat. Perang salib kemudian berlangsung dalam beberapa tahap. Tahap pertama 1096 sampai 1144 Masehi merupakan periode serangan besar-besaran dari pihak Kristen. Tahap ini terdiri dari dua gerakan, yaitu gerakan rakyat jelata yang tidak disiplin dan mudah dikalahkan, serta gerakan ekspedisi militer yang terorganisir dan berpengalaman. Pada masa ini, pasukan salib berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin Kristen di timur, seperti kerajaan Yerusalem, Edessa, Tripoli, dan Antioquia. Pada tahun 1099 Masehi, Yerusalem jatuh ke tangan pasukan salib dan terjadi pembantaian besar-besaran terhadap umat Islam. Tahap kedua yaitu 1144 Masehi sampai 1193 Masehi merupakan periode kebangkitan dan reaksi umat Islam. Sebagai tokoh penting seperti Imaduddin Janki berhasil merebut kembali Aleppo dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Perjuangan ini dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Janki yang berhasil membebaskan Damaskus, Antioquia, dan Mesir. Puncak kebangkitan umat Islam terjadi pada masa Salahuddin Al-Ayyubi yang pada tahun 1175 Masehi mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, dan pada tahun 1187 Masehi berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari tangan pasukan salib. Keberhasilan Salahuddin memicu terjadinya Perang Salib ketiga yang dipimpin oleh raja-raja besar Eropa seperti Frederick I Barbarossa, Richard I dari Inggris, dan Philip II dari Prancis. Namun, pasukan salib gagal merebut kembali Yerusalem dan hanya berhasil menguasai kota Akka. Akhirnya pada tahun 1192 Masehi ditandatangani perjanjian Sulh Al-Ramlah antara Raja Richard I dan Salahuddin Al-Ayyubi yang menyepakati gencatan senjata dan menjamin kebebasan umat Kristen untuk berziarah ke Baitul Maqdis. Tahap ketiga yaitu 1193 sampai 1291 merupakan periode kehancuran pasukan salib. Meskipun sempat merebut beberapa wilayah, pasukan salib akhirnya berhasil dipukul mundur. Pada tahun 1291 Masehi, kaum Mamalik berhasil merebut kota Akka yang menandai berakhirnya perang salib secara keseluruhan. Meskipun pihak Kristen mengalami kekalahan militer, perang salib memberikan pengaruh besar bagi Eropa. Bangsa Eropa mulai mengenal dan mempelajari peradaban Islam yang lebih maju, terutama bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, dan teknologi. Hal ini kemudian berkontribusi dalam perkembangan peradaban Eropa pada masa selanjutnya.
Dengan demikian, perang salib bukan hanya sekadar konflik bersenjata, tetapi juga peristiwa sejarah memberikan dampak besar bagi hubungan Islam dan Barat serta perkembangan Islam di dunia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Sul al-Ramlah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Perang Salib yang menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan tidak selalu harus diakhiri dengan peperangan, melainkan dapat diselesaikan melalui jalur diplomasi dan kesepakatan damai. Perjanjian antara Raja Richard I dari Inggris dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan yang bijaksana, sikap toleransi, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan mampu menciptakan perdamaian meskipun di tengah perbedaan agama dan kepentingan politik. Dalam peristiwa ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa perdamaian, keadilan, dan sikap saling menghormati merupakan nilai universal yang harus dijunjung tinggi baik dalam kehidupan berbangsa, beragama, maupun dalam hubungan antar peradaban. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai sejarah Perang Salib, khususnya terkait perjanjian antara Raja Inggris dan Raja Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.